Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru membaca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika
baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam 1 rakaat tahajud. Dalam 1 rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah, ini orang daki gunung, rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek, kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton apa? Nobar sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang, letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pulang. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan. Buat siapa? Liman kana lahu qalbun.
Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang dua hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit, atau bahkan sudah sakit dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quranlah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae Ustaz terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Macam-macam. Riya, apalagi sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hasad, iri, ya. Aku mangkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub, ya, takjub, sombong. Oh, wis tua orang bisa maca, kayaknya masih masih bisa maca, sombong. Itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita. Ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang nggak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang nggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan
untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.